Selamat pagi teman-teman. Di sini kita dari grup I akan menjelaskan mengenai e-government in Estonia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari grup I yang terdiri dari saya, Alivia, yang kedua ada Khadijah, Kevin, Nurhafizah Safia, dan Syifa Putri Imelda. Apa aja sih yang akan dibahas dari presentasi dari grup I ini? Yang pertama ada case overview, dilanjutkan dengan pembahasan dari pertanyaan 1 hingga ke-4. Selanjutnya kita masuk di overview e-government in Estonia. Estonia itu merupakan negara kecil di Eropa Timur, penduduknya itu kurang dari 1,5 juta. Estonia ini juga berhasil mengembangkan program e-government paling sukses. Program ini dikembangkan menggunakan strategi yang fleksibel dengan memantau global ITC trend, Domestic Digital Society, dan EC. Estonia juga menerima kerjasama dari sektor swasta, akademisi, dan siapa saja yang memiliki pengetahuan relevan, termasuk politisi dan Perdana Menteri. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk e-government yang ada di Estonia. Yang pertama, itu ada Electronic ID Card. Electronic ID Card ini menyediakan akses ke lebih dari 1.000 layanan publik dan memudahkan kehidupan masyarakat di Estonia, karena semua hal terintegrasi dalam satu kartu. Yang kedua yaitu ada e-residency yang bertujuan untuk menarik investor asing dengan memberikan kemudahan bagi proses bisnis mereka. Yang ketiga ada digital signature, yaitu tanda tangan elektronik. Tanda tangan ini memiliki bobot hukum yang sama dengan tanda tangan kertas tradisional. Selanjutnya ada Extrude Data Exchange, yaitu lapisan pertukaran data yang menghubungkan berbagai layanan dan database nasional, baik dari sektor publik maupun sektor swasta. Selanjutnya yaitu ada e-voting. E-voting itu merupakan internet voting, di mana pada tahun 2005 Estonia menjadi negara pertama di dunia yang mengadakan pemilihan nasional menggunakan metode ini. Dan pada tahun 2007, Estonia menjadi negara pertama yang menggunakan e-voting pada pemilihan parlemen. Selanjutnya ada e-kabinet. E-kabinet ini digunakan oleh pemerintah Estonia untuk merampingkan proses pengambilan keputusan. Dengan sistem e-kabinet ini, rata-rata lama rapat kabinet mingguan dipotong dari yang awalnya 4-5 jam hanya menjadi 90 menit. Pemerintah juga menghilangkan mencetak atau mengirimkan ribuan halaman dokumen setiap minggunya. Pengurangan ini sangat signifikan dampaknya bagi lingkungan. Selanjutnya yaitu ada e-school yang merupakan wadah bagi para pemangku kepentingan pendidikan untuk berkolaborasi dan menyelenggarakan program belajar mengajar dan informasi. Yang terakhir yaitu ada e-healthcare, yaitu mengintegrasikan data dari penyedia layanan kesehatan yang berbeda untuk membuat catatan umum bagi setiap pasien. Kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu apa faktor yang mendorong pengembangan e-government di Estonia? Nah, jika kita telusuri, pengembangan e-government di Estonia ini mulai direncanakan pada akhir 1990-an, di mana pada saat itu Estonia itu baru merdeka dan baru memisahkan diri dari Uni Soviet. Nah, pada saat itu, Estonia sebagai negara baru itu memiliki banyak keterbatasan. Tapi justru keterbatasan ini tuh menimbulkan masalah-masalah yang akhirnya pemerintahnya mencoba memecahkan masalah itu dan akhirnya malah membentuk e-government yang progresif hingga sekarang. Nah, pada saat itu, drivers utamanya ada dua. Yang pertama itu adalah assurance. Assurance ini maksudnya Estonia sebagai negara baru itu berupaya untuk memberikan jaminan bagi masyarakatnya bahwa mereka itu aman. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pemerintahnya itu memberikan transparansi tentang apa yang terjadi di dalam government itu kepada masyarakatnya. Dan disertai juga dengan perlindungan data masyarakat oleh pemerintah. Nah, hal ini disampaikan oleh Martin Kavat selaku penasihat digital nasional Estonia. Alasan yang kedua itu adalah Estonia ingin meraih efisiensi. Nah, ketika Estonia masih berbentuk negara baru, jelas keuangannya pun masih belum berdaya, sehingga pemerintahnya mencoba memikirkan model birokrasi yang efisien. Pada akhirnya mereka memilih e-government daripada birokrasi konvensional. Pertanyaannya, kenapa e-government bisa lebih efisien? Jawabannya, dan ini saya ambil dari pendapat Gary Hamel, seorang pemikir bisnis di Amerika Serikat. Jawabannya karena birokrasi konvensional itu mahal. Kenapa mahal? Karena dia melibatkan terlalu banyak orang. Nah, menurut perhitungan Hamel,
Dengan data dari Badan Statistik dan berbagai asumsi dan estimasi, ada sekitar 42 juta orang di USA yang setiap harinya mengurus birokrasi. Dan jumlah itu tuh setara dengan 30% dari total angkatan kerjanya. Nah, 42 juta itu siapa saja? Itu adalah manajer, supervisor, terus pekerja-pekerja di bidang support function seperti HR, terus accounting, terus compliance, legal, dan lain-lain, dan juga orang-orang yang sebenarnya bukan birokrat, tetapi harus ikut direpotkan dengan urusan birokrasi atau internal rules. Dan jelas orang-orang ini butuh gaji, jadi bayangkan betapa tidak efisiennya sistem birokrasi yang seperti itu bagi Estonia yang baru berdiri dan ukuran negaranya itu kecil. Nah, itulah dua drivers utama yang bisa saya simpulkan untuk pengembangan e-government Estonia di awal masa berdirinya. Tapi untuk saat ini driver dari e-government di Estonia itu sudah berbeda karena Estonia bukan lagi negara baru, Estonia sudah stabil dan saat ini inovasi-inovasi teknologinya pun masih terus dikembangkan. Nah, alasannya kenapa? Kalau yang sekarang itu inovasinya lebih sebagai upaya amplifikasi layanan digital yang memungkinkan bisnis atau warga negaranya mewujudkan ide lebih cepat, membawanya ke pasar dan menciptakan nilai lebih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan kedua, yaitu what were the major critical success factors of e-government in Estonia? Sebelum kita membahas soal tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu CSF. CSF atau Critical Success Factors merupakan beberapa faktor yang akan menentukan strategi organisasi dapat berjalan dengan sukses dalam mencapai tujuannya. Nah, faktor-faktor ini dapat berupa dari internal maupun eksternal. Beberapa contoh faktor yang mungkin mempengaruhi suatu kesuksesan yaitu faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi, faktor budaya, maupun faktor dari organisasinya tersebut sendiri. Nah, kita kembali kepada soal beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan Estonia menurut kami. Yang pertama yaitu lingkungan dan yang kedua adalah strategi. Nah, poin pertama yaitu yang kita tahu bahwa Estonia baru saja merdeka dari Soviet Union pada saat itu, sehingga masih berada pada masa-masa transisional. Nah, masa transisional ini sebenarnya dapat berupa dukungan maupun tentangan dari masyarakat itu sendiri. Nah, sebagai contoh, di Indonesia pada saat ini sudah mulai go digital. Namun masih banyak penduduk yang masih kurang setuju dengan permasalahan tersebut karena mereka cenderung malas. Contohnya pada My Pertamina. Banyak masyarakat yang tidak ingin menggunakan aplikasi tersebut. Nah, tentunya hal ini berbeda dengan Estonia karena pada saat itu mereka baru terbebas dari Uni Soviet dan mereka mengetahui bagaimana kehidupan mereka pada saat masih di dalam Uni Soviet tersebut. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di luar Uni Soviet pada saat itu, misalnya di negara Nordik, tentunya mereka memiliki keterpurukan dalam segi ekonomi maupun teknologi informasi mereka. Nah, dengan sebab itulah, maka pemerintah dapat dengan mudah memberikan perubahan kepada masyarakat di Estonia. Dan mereka pun menyetujui dengan perubahan kebijakan tersebut. Dan yang kedua yaitu Estonia merupakan negara kecil, sehingga banyak orang cenderung mengenal satu sama lain. Nah, Estonia itu hanya berluaskan sekitar 45.000 km persegi, dan pada tahun 1990-an itu memiliki jumlah penduduk sekitar 1,2 sampai 1,3 juta penduduk. Nah, melalui sedikitnya penduduk tersebut dan kecilnya wilayahnya, maka orang-orang di sana cenderung lebih mengenal satu sama lain. Terlebih untuk orang-orang yang berpengaruh seperti politikus maupun petinggi pemerintahan dan pihak-pihak berpengaruh lainnya yang memiliki dana, karena mengingat Estonia pada saat itu baru saja merdeka dan keadaan negaranya masih tidak stabil sehingga kesulitan dalam hal ekonomi, mereka membutuhkan dana untuk membangun infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan untuk membangun e-government. Nah, tapi
pihak-pihak tersebut tentu saja tidak ingin untuk membantu apabila tidak mendapat hal yang setimpal. Jadi yang kita tahu bahwa karena mereka baru saja terbebas dari Uni Soviet, mereka tentunya ingin lebih maju. Dan karena mereka sudah mengenal satu sama lain, tingkat kepercayaan mereka juga lebih tinggi, sehingga mereka mau membantu dalam pengembangan e-government tersebut. Nah, yang ketiga yaitu perkembangan ICT di negara sekitarnya, terutama di wilayah Nordik. Nah, ICT itu berupa information, communication, dan teknologi. Nah, di wilayah-wilayah Nordik seperti di Norwegia, Finlandia, dan juga Swedia, uh, sudah teknologi dan informasi mereka sudah sangat berkembang dibandingkan dengan Estonia. Nah, melihat dari tetangga-tetangganya tersebut, tentunya Estonia ingin segera meningkatkan infrastruktur TI mereka untuk mengejar ketinggalan tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu pada bidang strategi. Untuk poin pertama yaitu pemimpin negara yang masih muda dan naif menyebabkan adanya hiding hand principle. Nah, pemimpin negara di Estonia pada saat itu yaitu Perdana Menteri Mart Laar yang masih berusia 32 tahun. Nah, karena dia masih muda, maka strategi-strategi yang dia berikan pun cukup tidak cukup tidak masuk akal gitu. Misalnya seperti e-government ini kan, dia berdasarkan dari perkataan dari profesor dari Universitas London dan juga Constance, yaitu Kettle dan Merkel, Estonia sendiri menerapkan prinsipal yaitu hiding hand principle. Nah, hiding hand principle itu berarti mereka tidak mengetahui tantangan di balik melakukan suatu pekerjaan. Namun mereka tidak mau mundur dikarenakan sudah melakukan hal tersebut sehingga merasa rugi jika harus membatalkan itu pengerjaannya. Nah, hiding hand principle ini juga memberikan suatu manfaat, yaitu dikarenakan mereka tidak mengetahui tantangannya, mereka cenderung memiliki solusi-solusi yang berada di luar kebiasaan yang biasa mereka miliki. Nah, kemudian yang kedua yaitu mereka bertindak sesuai perkembangan ICT dan IC. Nah, berpatok dari negara-negara di wilayah Nordik tadi, mereka dapat selalu melihat perkembangan sistem informasi dan teknologi di wilayah tersebut. Nah, seperti yang kita tahu bahwa perkembangannya sangatlah pesat, sehingga mereka membutuhkan dana yang lebih. Dan terdapat saran dari seorang profesor dari wilayah Taktin, kalau tidak salah, yang memberikan memo kepada Perdana Menteri Estonia pada saat itu untuk tidak membeli barang-barang bekas. Karena seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi itu sangatlah pesat. Sehingga jika menggunakan barang bekas akan menyebabkan mereka harus mengganti barang tersebut di waktu yang singkat di kedepannya. Oleh sebab itu akan lebih baik untuk mengembangkan sistem informasi itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu meminta bantuan kepada berbagai pihak memiliki keahlian dalam bidang tersebut seperti akademisi. Nah, selain dari akademisi, terdapat juga pihak-pihak dari private sector maupun pihak-pihak relevan lain yang memiliki pengetahuan dalam bidang pengembangan sistem informasi ini. Nah, dengan memiliki pengetahuan tersebut, mereka dapat memberikan bantuan kepada pemerintah dalam membangun infrastruktur TI untuk mengembangkan e-government di Estonia. Dan yang terakhir yaitu berkoordinasi dengan pihak European Union dan OECD. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pihak-pihak dari EU dan OECD merupakan negara-negara yang sudah maju sehingga memiliki perkembangan teknologi yang sudah pesat. Nah, dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut, pihak Estonia dapat mendapatkan insights ataupun mendapatkan saran atau kritikan dari pihak-pihak maju yang lebih berpengalaman dalam membangun infrastruktur tersebut. Nah, berdasarkan beberapa faktor inilah, kami menyimpulkan bahwa terdapat dua
faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari e-Estonia tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya adalah, given the hacking situation, does the idea of using the internet for vote in Estonia is make sense? Sebenarnya, mungkin atau tidaknya penggunaan sistem e-voting dalam pemungutan suara itu tergantung dari sistem yang dimiliki oleh suatu negara. Namun jika melihat dari Estonia, penggunaan sistem e-voting dalam pemungutan suara ini masih mungkin dilakukan, walaupun terjadinya peretasan masih menjadi kekhawatiran utamanya. Jadi Estonia ini kan merupakan negara pertama yang menggunakan sistem e-voting dalam pelaksanaan pemungutan suara. Sistem e-voting di Estonia menggunakan kartu identitas atau IKTP, sehingga nanti para pemilihnya dapat memberikan suaranya melalui komputer manapun yang terhubung langsung ke internet. Sistem e-voting tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelemahan dari sistem e-voting ini memungkinkan terjadinya peretasan. Contohnya saja, salah satu kasus yang terjadi di Amerika Serikat, yang mana berdasarkan sumber yang didapatkan bahwa pada pemilihan presiden tahun 2016 lalu, diyakini terjadinya peretasan oleh pihak luar untuk memengaruhi hasil pemilihan suara. Namun, adanya peretasan tersebut, baik menggunakan e-voting atau tidak, pasti memang mungkin terjadi dalam pemungutan suara. Tetapi di sisi lain, sistem e-voting ini itu sangat memberikan banyak manfaat. Misalnya saja seperti membuat proses perhitungan suara lebih cepat, hasil perhitungan suara lebih akurat, dapat menghemat waktu. Terus juga prosesnya menjadi lebih ramah lingkungan karena minimnya penggunaan kertas. Selain itu menyediakan akses informasi yang lebih baik dan masih banyak manfaat lainnya. Alasan lainnya adalah bahwa Estonia ini kan merupakan negara yang sangat mengedepankan keamanan cyber yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur daringnya dari serangan cyber pada masa mendatang. Hal tersebut itu sudah mulai dilakukan sejak tahun 2007, yang mana Estonia pun sudah mengambil beberapa tindakan untuk melindunginya dari peretasan. Salah satunya itu dengan menerapkan pendidikan literasi media kepada para warganya untuk mengenali dan mewaspadai disinformasi. Bahkan hal tersebut pun sudah dilakukan sejak tahun 2010, yang mana sekolah-sekolah negeri di Estonia sudah mengajarkan literasi media sejak taman kanak-kanak. Selain itu juga, Estonia dikenal sebagai salah satu negara paling maju secara digital, padahal populasinya hanya 1,3 juta saja. Literasi media dan kompetensi digital ini sudah menjadi identitas Estonia sebagai pemimpin dalam teknologi pemungutan suara, pengajuan pajak, dan hal-hal sipil lainnya. Nah, dalam mengantisipasi dan meminimalisasi peretasan data, menurutnya itu perlu adanya proses enskripsi yang kuat. Nah, jika berkaca kepada Estonia, e-voting dalam pemungutan suara ini masih masuk akal untuk dilakukan, walaupun potensi serangan hacker masih menjadi kekhawatiran utamanya. Akan tetapi untuk mencegah hal tersebut, Estonia ini benar-benar sangat mempersiapkannya secara matang, yang mana sistem e-votingnya ini menggunakan IKTP atau kartu identitas. Nah, kartu identitas tersebut nanti itu dilengkapi oleh chip khusus dan kode khusus yang hanya mengidentifikasi pemilik kartu identitas yang bersangkutan. Nah, dengan begitu, peretasan yang dilakukan dari dalam atau oleh pihak internal ini dapat diminimalisasi berdasarkan apa yang diterapkan di Estonia ini. Dan dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem e-voting dalam pemungutan suara ini masih mungkin dan masih masuk akal untuk dilakukan di Estonia atau bahkan di beberapa negara lain yang memiliki sistem yang sangat mendukung. Bahkan Indonesia pun sudah mempertimbangkan untuk menggunakan sistem e-voting pada pemilu 2024 nanti. Selanjutnya saya akan membahas pertanyaan nomor 4, yaitu pembahasan mengenai e-health di Estonia. Penerapan e-healthcare di Estonia dilakukan dengan cara mengintegrasikan data untuk membuat catatan untuk setiap pasien dari setiap penyedia layanan kesehatan yang berbeda. Dokter dapat melihat catatan semua pasien, lalu membaca hasil tes, pemindaian X-ray, dan memberikan resep
obat kepada pasien secara elektronik. Penggunaan e-healthcare juga dimanfaatkan untuk mengumpulkan data statistik yang dapat digunakan untuk mengukur tren kesehatan, melacak epidemi, dan memastikan bahwa sumber kesehatan yang digunakan secara bijak. E-healthcare juga membuat pemantauan pasien menjadi semakin efisien dan efektif. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.